Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, saat ini kita masuk pada pelajaran 4 dalam pembelajaran akhlak, yaitu yang bertema yajibu ayyata'addabal waladu min sigharihi. Seorang anak wajib memiliki adab sejak kecil. Dalam pelajaran kali ini, Bapak akan menyuguhkan sebuah kisah yang bersumber dari kitab Akhlak Libanin. Mari kita dengarkan seksama kisah yang ada dalam kitab ini. Ahmad waladun shaghirun lakinnahu adibun. Ahmad adalah seorang anak kecil, akan tetapi ia sangat beradab. Walihada yuhibbuhu abuhu wa huwa aidan yuhibbus su'ala an kulli syai'in la yafhamhu. Oleh karena itu, ayahnya mencintainya. Ahmad juga senang bertanya sesuatu yang ia tidak mengerti. Wa dzata yaumin tanazzaha ma'a abihi fi bustanin. Fara'a syajarata wardin jamilatan. Pada suatu hari, ia berjalan-jalan bersama ayahnya ke kebun. Maka ia melihat pohon bunga mawar yang indah. Faqala Ahmad, ma ajmala hadhihi syajarah, walakin limadha ya abi hiya mu'wajjah. Maka Ahmad pun berkata, betapa indahnya pohon ini. Akan tetapi, mengapa ia bengkok, wahai ayah? Faqala al-ab li'anna al-bustaniyya lam ya'tani bitaqwimiha min sighariha fasarat mu'wajjah. Sang ayah menjawab, karena tukang kebun tidak memperhatikan serta tidak meluruskannya semenjak dari kecilnya, maka jadilah bengkok. Faqala Ahmad, al-ahsanu an nuqawwimahal an. Ahmad pun berkata, lebih baik kita meluruskannya saja sekarang. Fadhahika abuhu faqala lahu, la yata'atta dzalika ya waladi li'annaha qad kaburat wa ghaludhat saquha fakadzalikal walad alladzi lam yata'addab min sigharihi la yumkinu ta'dibuhu fi kibarihi. Maka tertawalah sang ayah dan berkata, tidak mudah yang demikian itu, wahai anakku, karena ia sudah tumbuh besar. Maka tertawalah sang ayah dan berkata, tidak mudah yang demikian itu, wahai anakku, karena ia sudah tumbuh besar dan ranting-rantingnya pun sudah tebal. Beginilah jika seorang anak tidak dididik adab sedari kecil, maka tidak mungkin ia beradab saat ia telah tumbuh besar. Itulah tadi anak-anakku sekalian kisah Ahmad bersama ayahnya. Selanjutnya, anak-anakku yang hebat, apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini? Berikut akan Bapak sebutkan beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah yang telah kita dengarkan tadi. Hikmah dari kisah di atas diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak malu bertanya saat kita tidak tahu. Ketika Ahmad pergi ke kebun, dia melihat bunga mawar yang indah. Namun ternyata akarnya bengkok. Kemudian dia bertanya kepada sang ayah. Ini mengajarkan kepada kita bahwasannya seandainya kita tidak mengetahui suatu hal, maka hendaknya kita bertanya kepada orang yang lebih mengetahui
agar kita tidak tersesat nantinya. Kalau kita malu bertanya, kalau kita tidak mau bertanya, maka kita akan menjadi tersesat. Adapun yang kedua, pentingnya memiliki adab atau akhlak sejak kecil. Ayah si Ahmad mengibaratkan ketika pohon tersebut sudah besar dan memiliki akar yang bengkok, itu diibaratkan apabila ada anak yang ia tidak dididik ilmu akhlak, ilmu adab, bagaimana tata cara bertata krama kepada orang yang lebih tua, bagaimana bersikap kepada orang yang lebih muda, maka sesungguhnya anak yang demikian itu tidak akan memiliki adab ketika ia dewasa. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, mari kita bersyukur sejak kecil kita sudah dididik adab, kita sudah diberi pengetahuan tentang adab, dan insya Allah ketika kita dewasa kelak kita akan menjadi anak-anak yang beradab. Selanjutnya adalah yang paling penting, anak yang beradab akan dicintai orang tuanya. Sudah kita bahas di pelajaran-pelajaran sebelumnya, anak yang beradab akan dicintai banyak orang, termasuk juga orang tuanya. Tentu orang tua kita akan semakin sayang, semakin cinta kepada kita karena kita menjadi anak yang beradab. Alhamdulillah, aku telah belajar adab sedari kecil. Ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan untuk belajar adab, belajar menjadi baik, belajar bertingkah baik sedari kecil. Anak-anakku sekalian, demikian kisah yang dapat Bapak sampaikan, yaitu Ahmad bersama ayahnya. Semoga kita dapat mengambil hikmah, semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan Ahmad bersama ayahnya. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.